Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Menurut catatan BMKG Stasiun Klimatologi Cianjur pada 23 Desember 1993, wilayah di sekitar Gunung Gede hari itu diguyur hujan lebat yang membuat jalanan berlumpur setinggi lutut. Malam itu, tak seorang pun bisa mendaki atau menuruni gunung. Namun, pada malam itulah Dewi Puspita, seorang pemilik tempat karaoke, mendaki gunung tersebut. Dan ia tidak pernah kembali. Suaminya memohon polisi untuk mencari istrinya, tetapi polisi menganggapnya sebagai kasus orang pergi dari rumah. Di masa ketika identifikasi sidik jari bahkan belum dilakukan dengan benar, hilangnya seorang wanita berusia 44 tahun tidak menarik perhatian siapapun. 11 tahun kemudian, pada musim gugur tahun 2004, di belakang sebuah padepokan yang sudah tak terurus, sebuah ekskavator sedang menghancurkan bangunan. Saat lantai semen retak dan tanah di bawahnya tersingkap, yang muncul adalah kerangka manusia tanpa busana. Dan di pergelangan tangannya terikat selembar kain merah yang biasa digunakan dalam ritual. Di sampingnya terkubur sebuah buku harian merah berisi angka-angka ratusan juta rupiah dan 3 kata yang terus berulang. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah badai hujan 11 tahun yang lalu? Dan siapa sebenarnya yang bersembunyi di balik nama Tuhan? Kisah hari itu dimulai di sini. Pada suatu pagi di bulan September, 2 kaki Gunung Gede Cianjur pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, sebuah ekskavator tanpa henti menggali tanah. Ini adalah proyek perbaikan lereng gunung yang rusak akibat badai topan tahun sebelumnya. Lokasinya berada di belakang sebuah padepokan telantar yang dikenal sebagai Padepokan Cakrabuana, tepat di tempat deretan lebih dari 20 guci tembikar berjejer. Mandor proyek, Ujang, memperbaiki helm pengamannya dan berteriak kepada operator ekskavator. Hei, di bawah guci-guci itu ada batu fondasi, angkat pelan-pelan. Kalau asal hantam dan guci-gucinya pecah, bisa repot kita. Lengan baja ekskavator itu perlahan mengeruk tanah. 3 guci tembikar jatuh dan pecah berkeping-keping, menampakkan tanah hitam di bawahnya. Ujang mendekat dengan kening berkerut. Aduh, kan pecah. Sudah kubilang pelan-pelan. Saat Ujang membungkuk untuk menyingkirkan pecahan guci, sebuah benda putih berkilau di antara celah tanah. Dengan tangannya yang bersarung, Ujang menyapu tanah. Yang disentuhnya adalah tulang bundar yang dingin dan licin. Mata Ujang membelalak. Arge! Ada kepala manusia. Ujang terjatuh ke belakang dan mendarat dengan pantatnya. Operator ekskavator mematikan mesin dan melompat turun. 4 pekerja lain bergegas mengerumuninya. Terduduk di tanah, Ujang menunjuk ke arah lubang dengan tangan gemetar. Di sana, di bawah sana ada tengkorak. Jangan ada yang sentuh. 1 jam kemudian, garis polisi berwarna kuning telah dipasang di sekitar lokasi. Komisaris Polisi Baskoro, Kepala Tim 1 Unit Reserse Kriminal Polda Jawa Barat, turun dari mobil Toyota Kijang tuanya. Baskoro, 45 tahun, selalu mengenakan jaket lapangan hitam yang sama di setiap musim dan sebatang tusuk gigi terselip di mulutnya. Di belakang mobilnya, 2 kendaraan tim Inavis tiba menimbulkan debu. Petugas identifikasi berseragam putih anti-statis turun membawa peralatan mereka. Baskoro mengangkat garis polisi dan mendekati Ujang. Anda yang melapor? Iya Pak, sekitar jam 9 saat kami menggali di bawah deretan guci, tiba-tiba suara Ujang tercekat, wajahnya pucat pasi. Baskoro mengangguk singkat dan menoleh ke arah kepala tim identifikasi. Kita mulai, jangan sampai ada 1 tulang pun yang rusak. Baik Pak, bawa kuas dan sekop kecil. Para petugas identifikasi melangkah hati-hati di antara pecahan guci. Seperti di situs penggalian arkeologi, mereka menyingkirkan tanah lapis demi lapis dengan kuas kecil. Hanya suara gesekan kuas yang terdengar dalam keheningan yang tegang. Baru lewat pukul 2 siang, wujud di dalam tanah itu sepenuhnya terlihat. Baskoro berjongkok di depan lubang dan mengintip ke dalam. Mayat itu telanjang bulat. Terbaring dalam posisi telungkup, kedua pergelangan tangannya terikat kencang dengan kain merah 3 warna, sejenis kain 7 rupa yang digunakan dalam ritual perdukunan. Kerangka yang hanya tersisa tulang belulang itu menebarkan bau tanah Gunung Gede yang menusuk hidung. Baskoro mengeluarkan tusuk gigi dan menggigitnya. Pakaiannya dilucuti semua sebelum dikubur. Kejam sekali pelakunya. Saat itu, seorang petugas yang sedang menggali di sisi kanan jenazah berhenti. Pak Kompol, ada sesuatu di sini. Petugas itu membersihkan tanah dengan kuas dan sebuah bungkusan kain bermotif bunga yang warnanya sudah pudar pun muncul. Baskoro mengenakan sarung tangan lateks dan menerima bungkusan itu. Kainnya sudah lapuk dan hancur saat disentuh, tetapi benda di dalamnya berhasil bertahan. Sebuah cermin perunggu bundar dengan ukiran burung feniks di bagian belakangnya.
Dan di bawah cermin itu terselip sebuah buku harian kecil bersampul merah. Di sampulnya tertempel stiker bunga Edelweiss Jawa berwarna ungu. Baskoro dengan hati-hati membuka buku harian yang lembab dan mengkerut itu menggunakan pinset. Di halaman pertama tertulis dengan rapi, "Karaoke Melati Emas, Dewi Puspita." Baskoro menerawang buku harian itu ke arah cahaya. Setiap tanggal dipenuhi dengan catatan jumlah uang dan tulisan yang tampak seperti nama orang berjejer tak beraturan. Seorang petugas yang memeriksa tengkorak memanggil Baskoro. Pak Kompol, coba lihat bagian pelipis kanannya. Petugas itu menyorot sisi kanan tengkorak dengan senter. Terlihat jelas bekas pukulan yang cekung seperti cangkang telur yang retak dengan sudut yang tajam. Ini bekas satu pukulan kuat dengan benda tumpul. Dengan tengkorak yang retak separah ini, korban pasti langsung kehilangan kesadaran di tempat. Pembunuhan, gumam Baskoro sambil menggigit tusuk giginya dan berdiri. Tatapan matanya menjadi dingin. Tempat di mana guci-guci itu dulu berada, kini pecahan tembikar dan gundukan tanah hitam berkilauan aneh di bawah sinar matahari sore Gunung Gede. Fakta bahwa ada manusia yang terkubur di bawah tanah, tempat pemujaan itu menyebar dingin di antara embusan angin gunung. Saat hari mulai gelap, Baskoro mengurung diri di gudang arsip Polres Cianjur. Di antara lemari-lemari besi yang berbau jamur dan debu, tangan Baskoro berhenti. Sebuah map kertas yang sudah menguning dengan nama Dewi Puspita tertulis besar-besar dengan spidol di bagian luarnya. Baskoro menarik map itu, debu beterbangan membuatnya terbatuk, tapi ia tidak peduli. Saat membuka map itu, ia menemukan laporan orang hilang tertanggal 24 Desember 1993. Baskoro mendekatkan dokumen itu ke lampu neon dan bergumam, 23 Desember 1993 meninggalkan tempat karaoke pada malam hari dan setelah itu tidak bisa dihubungi. Angka-angka berputar cepat di kepala Baskoro, masa kedaluarsa 15 tahun. Kasus tahun 1993 sekarang 2004. Kasus ini akan ditutup pada 2008. Baskoro meletakkan map itu di atas meja dan mengetuk-ngetuknya dengan jari. Waktu yang tersisa hanya 4 tahun. Jam pasir untuk menangkap pelakunya sudah hampir habis. Keesokan paginya, barang-barang yang ditemukan dari dalam tanah berjajar rapi di meja tim identifikasi. Bungkusan kain motif bunga yang sudah lapuk, cermin perunggu berukir burung phoenix, dan buku harian merah dengan stiker bunga Edelweiss ungu. Baskoro mengenakan sarung tangan lateks dan mengambil buku harian itu. Saat ia membalik halaman kertas yang basah dan menggembung dengan pinset, tulisan tangan kecil yang padat terlihat. Tanggal, jumlah uang, dan nama-nama orang yang saling tumpang tindih. 8 April 1993, 700 juta. 22 April, 350 juta. Baskoro mengetuk bagian kosong dengan ujung pinset dan bergumam, ini bukan sekadar buku catatan biasa. Saat itu, Budi Hartono, detektif termuda di tim, memutar kursinya menjauh dari monitor. Pak Kompol, data identitas korban Dewi Puspita sudah selesai saya rangkum. Bacakan. Budi mengambil hasil cetakan dan membacanya dengan jelas. Dewi Puspita lahir tahun 1949, pemilik karaoke Melati Emas di Jalan Raya Cipanas, Cianjur. Hilang pada malam 23 Desember 1993 setelah menutup tempat karaokenya. Dilaporkan oleh suaminya, Agus Santoso, keesokan harinya. Baskoro mengangguk sambil menggigit tusuk giginya. Panggil suaminya dulu. Pukul 2 siang di ruang interogasi Polres Cianjur, pintu besi berderit terbuka dan Baskoro masuk. Seorang pria yang duduk membungkuk di kursi besi tua mengangkat kepalanya. Dia adalah Agus Santoso, suami Dewi Puspita. Agus mengenakan pakaian kerja bernoda oli dan sandal jepit. Rambutnya tampak lepek dan berminyak seolah sudah beberapa hari tidak dicuci. Tubuhnya yang besar tampak sesak di kursi yang sempit. Baskoro menarik kursi di seberangnya dan duduk, meletakkan map investigasi di atas meja. Pak Agus, Anda masih ingat malam itu 11 tahun yang lalu? Agus mendengus dan menatap Baskoro. Lagi-lagi soal itu, sudah berapa kali harus saya katakan saya tidak tahu apa-apa. Agus menggebrak meja dengan telapak tangannya yang tebal. Baskoro menatap Agus lekat-lekat tanpa berkedip. Di mana dan apa yang Anda lakukan saat istri Anda, Dewi Puspita, menghilang? Malam itu saya minum-minum sedikit, lalu ketahuan polisi saat menyetir. Saya sedang diperiksa di kantor polisi. Agus terengah-engah, merogoh sakunya dan mengeluarkan sebungkus rokok yang sudah kusut, lalu menyelipkannya ke mulut. Baskoro memberi isyarat dengan tangannya. Di sini dilarang merokok, simpan rokok Anda. Agus menggerutu sambil memasukkan kembali rokoknya dan mengetuk-ngetukkan sandalnya ke lantai. Baskoro mengeluarkan selembar kertas dari map dan menyodorkannya ke depan Agus.
23 Desember 1993 pukul 9 malam, Anda ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk oleh Satlantas Polres Cianjur. Anda baru diizinkan pulang jam 1 dini hari keesokan harinya. Benar? Benar kan? Saya ada di kantor polisi, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu pada dia? Suara Agus meninggi, lalu tiba-tiba ia terdiam. Saat kata dia keluar dari mulutnya, tatapan Agus sedikit goyah. Baskoro tidak melewatkan momen itu. Bagaimana hubungan Anda dengan istri Anda saat itu? Agus memalingkan wajah dan menatap dinding kosong. Kami sedang pisah ranjang. Belum cerai secara resmi, tapi sudah seperti orang asing. Apa alasan perpisahan itu? Saya suka minum-minum, jadi dia bilang tidak tahan lagi dan pergi dari rumah. Suara Agus merendah. Jemarinya yang kasar menggaruk-garuk lutut celana kerjanya, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di balik kejengkelannya. Tapi Anda tetap melapor ke polisi. Tepat sehari setelah dia hilang. Biarpun begitu, kalau istri seharian tidak bisa dihubungi, kan aneh. Agus berteriak, lalu terkejut dengan kata-katanya sendiri dan mengatupkan bibirnya. Baskoro menutup map dan berdiri. Cukup untuk hari ini, pastikan kami bisa menghubungi Anda. Agus mendorong kursinya dengan kasar dan berdiri. Di ambang pintu ia berhenti. Pak detektif, apa dia benar-benar sudah meninggal? Punggung Agus yang lebar bergetar halus. Baskoro menatap punggung Agus sejenak lalu menjawab, kami akan menghubungi Anda setelah hasil otopsi kerangka keluar. Agus meninggalkan ruang interogasi tanpa berkata-kata. Suara sandalnya yang berdebum terdengar sampai ke ujung koridor. Kembali ke ruangannya, Baskoro memanggil Budi. Budi, periksa alibi Agus Santoso. Dapatkan catatan asli dari Satlantas tanggal 23 Desember 1993. Siap Pak, segera saya periksa. Suara ketikan keyboard Budi memenuhi ruangan, sementara Baskoro kembali duduk di depan buku harian merah itu. Mata Baskoro menajam di balik kaca pembesar. Di atas kertas yang lembab dan berkerut, tulisan pulpen merah tampak padat. Baskoro membuka halaman bulan Desember dan menunjuk satu baris dengan ujung pinset. Di samping tanggal 23 Desember tertulis 3 kata dengan jelas, Ki Ageng, uang, hari ini. Di bawahnya tertulis 6 digit nomor telepon. Baskoro menoleh. Budi, periksa nomor ini. Nomor yang terdaftar pada tahun 1993. Budi segera menghubungi perusahaan telekomunikasi. Sekitar 30 menit kemudian, mesin faks berbunyi dan mengeluarkan selembar kertas. Budi menyambar kertas faks itu dan matanya membulat. Pak Kompol, ini nomor telepon langsung Padepokan Cakrabuana di Kecamatan Cugenang, terdaftar pada tahun 1993. Tusuk gigi di mulut Baskoro patah. Ia membuang patahan tusuk gigi itu dan melompat dari kursinya. Bukan suaminya, Padepokan itu. Baskoro mondar-mandir di ruangannya sambil mengetuk-ngetuk dahinya. Saat itu, Budi menunjuk monitor dan berteriak. Pak Kompol, catatan asli alibi Agus Santoso sudah keluar. Baskoro melangkah mendekat dan menatap monitor. 23 Desember 1993 pukul 21.07 ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Diperiksa di Satlantas Polres Cianjur. 24 Desember 1993 pukul 01.015 diizinkan pulang. Budi menunjuk waktu dengan jarinya. Dewi Puspita meninggalkan tempat karaoke antara pukul 10 dan 11 malam. Agus Santoso sedang berada di kantor polisi pada saat itu. Baskoro mengangguk dan mengalihkan pandangannya dari monitor. Alibinya kuat, bukan Agus Santoso. Baskoro berjalan ke papan tulis putih dan mengambil spidol. Ia menulis Dewi Puspita di tengah papan dan Padepokan Cakrabuana di atasnya. Ia menggambar panah merah di antara kedua nama itu dan bergumam. Sebelum meninggal, dia pergi menemui sang dukun untuk menagih uang. Dan dia tidak pernah kembali. Baskoro menutup spidolnya dan menoleh ke Budi. Budi cari semua daftar nama orang yang terkait dengan Padepokan Cakrabuana pada tahun 1993. Termasuk akta tanah dan surat izin usahanya. Siap Pak, segera saya cari. Budi memutar kursinya dan mulai mengetik, sementara Baskoro kembali mengambil buku harian merah itu. Sambil mengusap sampul berstiker bunga Edelweiss, Baskoro berbisik. Dewi Puspita, apa yang kau tinggalkan di dalam sini? Tulisan pulpen merah di buku harian itu tampak bergetar di bawah lampu neon. Pintu kantor terbuka dan seorang pria bercelana kargo dan sepatu gunung masuk. Sebuah kamera video tua tersampir di bahunya dan kacamata bertengger miring di atas rambut pendeknya. Dia adalah Rian Wijaya, seorang jurnalis investigasi dari majalah Gema. Pak Baskoro sibuk. Oh Pak Rian, ada apa?
Rian mengeluarkan buku catatan usang dari saku celana kargonya dan meletakkannya di atas meja. Ini kumpulan catatan saya selama meliput di wilayah Cianjur tahun 90-an. Mungkin bisa membantu Baskoro membuka buku catatan itu. Nama-nama tempat karaoke dan hiburan malam di area Cipanas berjejer dengan panah yang semuanya menunjuk ke satu tempat, Padepokan Cakrabuana. Baskoro menatap Rian sambil menggigit tusuk giginya. Para pemilik tempat hiburan itu menyetorkan uang ke Padepokan. Mereka menyebutnya sumbangan ritual, tapi sebenarnya itu biaya pencucian uang, kata Rian dengan suara pelan sambil mencondongkan tubuh ke arah Baskoro. Uang tunai dari tempat hiburan dimasukkan ke Padepokan, lalu sang dukun akan membelikan tanah atas nama kerabat atau keponakannya dan mengembalikannya. Padepokan itu adalah mesin cuci uang raksasa. Baskoro membalik halaman buku catatan itu dengan mata menyipit. Kenapa Anda tidak mempublikasikannya? Buktinya kurang kuat dan atasan melarang keras karena tekanannya terlalu besar, jawab Rian dengan senyum pahit sambil membetulkan kacamatanya. Baskoro menyimpan buku catatan Rian di saku dalam jaket lapangannya. Terima kasih, ini akan sangat berguna. Rian mengangguk, menyampirkan kembali kameranya ke bahu dan meninggalkan ruangan. Baskoro kembali membuka buku harian merah di atas meja dan mengambil kaca pembesar. Di bawah lampu neon, tulisan pulpen merah tampak padat di atas kertas yang basah. Budi datang membawa setumpuk dokumen yang baru dicetak dari printer. Itu adalah data akta jual beli properti di sekitar Cianjur pada tahun 1990-an. Pak Kompol, kita cocokkan tanggalnya. Kedua orang itu mulai membandingkan tanggal di buku harian dengan tanggal di akta. Baskoro menunjuk buku harian dengan pinset, sementara Budi menyusuri dokumen akta dengan jarinya. 8 April 1993, di buku harian tertulis 700 juta. Pada hari yang sama, ada pembelian lahan di Cugenang atas nama Suryo, keponakan Ki Ageng. Budi beralih ke baris berikutnya 20 Mei. Di buku harian tertulis 350 juta. 4 hari kemudian, ada pendaftaran ruko di Cipanas atas nama menantu Ki Ageng. Baskoro meletakkan kaca pembesarnya dan menggigit tusuk giginya. Uang yang didapat Dewi dari karaoke ditelan oleh Ki Ageng dan dicuci melalui properti. Tanggalnya cocok sekali. Budi membalik dokumen dan menggelengkan kepala takjub. Sangat akurat sampai merinding. Baskoro mengambil data pribadi Ki Ageng Suryo, dukun Padepokan Cakrabuana, penasihat DPRD Kabupaten Cianjur, tokoh masyarakat. Dalam foto, Ki Ageng yang mengenakan baju beskap dan belangkon tersenyum ramah. Keesokan paginya, Budi kembali dari penyelidikan di sekitar karaoke Melati Emas dengan terengah-engah. Sambil menggigit setengah nasi bungkus, ia melapor. Pak Kompol, saya berhasil mendapatkan kesaksian dari pemilik toko kelontong di sebelah. Dia masih ingat. Apa katanya? Katanya, setiap akhir bulan, Dewi Puspita selalu pergi membawa kantong plastik hitam yang penuh dengan uang tunai. Ke bank? Bukan, Pak. Dia tidak pernah mendekati bank. Dia selalu naik taksi dari pangkalan di seberang jalan. Kemana? Budi meletakkan nasi bungkusnya di meja dan membuka buku catatannya. Pemilik toko itu pernah sekali mendengar tujuan taksinya dari sopir. Katanya ke arah Gunung Gede. Baskoro mengambil tusuk gigi baru dan bersandar di kursinya. Di kaki Gunung Gede, di sanalah Padepokan Cakrabuana berada. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Pada saat yang sama, di lokasi penggalian, seorang petugas identifikasi mengangkat sesuatu dari tumpukan tanah dengan pinset. Sebuah kancing coklat seukuran kuku, kancing mantel yang terbuat dari tanduk. Tak lama kemudian, 3 kancing identik lainnya ditemukan. Petugas itu segera menelepon Baskoro. Pak Kompol, kami menemukan 4 kancing coklat di sekitar jenazah, kancing mantel dari bahan tanduk. Fotokan dan kirim segera. Budi sudah menunggu di depan mesin fax. Mesin itu berbunyi dan mengeluarkan selembar kertas. Baskoro meletakkan foto kancing dari fax berdampingan dengan foto Dewi Puspita semasa hidup. Dalam foto itu Dewi Puspita berambut pendek, berkacamata bingkai emas, dan mengenakan mantel panjang berwarna biru tua, berpose di depan papan nama karaokenya. 4 kancing coklat di bagian depan mantelnya sangat cocok dengan kancing yang ditemukan di lokasi, baik ukuran, warna, maupun bahannya. Budi menelan ludah sambil membandingkan kedua foto itu. Mantelnya dilepas paksa, Pak. Rahang Baskoro mengeras, pakaiannya disobek. Kancing yang terlepas ini adalah buktinya untuk menyembunyikan identitasnya. Baskoro mengepalkan dan membuka tangannya sambil menatap keluar jendela. Punggungan Gunung Gede tampak diam di bawah sinar matahari musim gugur. Baskoro kembali duduk di depan buku harian merah itu. Di antara halaman-halaman yang penuh dengan angka dan nama, beberapa nama wanita menarik perhatiannya. Nama-nama yang sepertinya juga pemilik usaha hiburan malam selain Dewi Puspita. Budi cari tahu di mana dan apa yang dilakukan orang-orang ini sekarang. Siap, Pak, segera saya lacak.
Budi mulai menelpon ke sana kemari. 1 jam kemudian, wajah Budi pucat pasi saat kembali. Pak Kompol, ini tidak beres. Kenapa? Mereka semua hidup baik-baik saja. Bukan, Pak. 1 orang ditemukan tewas mengambang di Waduk Cirata pada tahun 1994. Kasusnya ditutup sebagai kecelakaan. 1 orang lagi putus kontak sejak tahun 1995. Masih berstatus orang hilang sampai sekarang. Baskoro berhenti mengunyah tusuk giginya. Perlahan ia bangkit dari kursinya. Ternyata bukan hanya Dewi Puspita, para wanita yang menjadi sumber uang atau yang tahu terlalu banyak satu persatu menghilang. Baskoro berjalan ke papan tulis putih dan menulis nama-nama itu dengan spidol merah. Dewi Puspita, korban tewas Cirata, orang hilang 1995. Di bawah ketiga nama itu ia menggambar panah dan menulis dengan tegas, Padepokan Cakrabuana. Baskoro menutup spidolnya dan mengetuk papan tulis. Ini bukan padepokan biasa, ini organisasi. Budi mengambil nasi bungkusnya tetapi tidak bisa memakannya dan meletakkannya kembali. Baskoro mengenakan jaket lapangannya dan berjalan ke arah pintu. Cari di mana Ki Ageng Suryo dan sekretarisnya Sumarni sekarang, cepat. Siapa? Budi segera kembali ke keyboardnya. Baskoro membuka pintu kantor dan berhenti sejenak. Ia mengeluarkan tusuk gigi baru dari sakunya, menyelipkannya ke mulut dan menatap lama punggungan gunung gede yang terlihat dari jendela di ujung koridor. Gunung itu diam 1000 bahasa tetapi kebenaran yang terkubur di bawah tanahnya mulai merangkak naik satu persatu. Beberapa hari kemudian, seorang staf dari bagian pelayanan masyarakat meletakkan sebuah kotak kardus di meja tim 1. Kotak itu seukuran 2 telapak tangan yang disatukan tanpa nama atau alamat pengirim. Baskoro menyayat selotipnya dengan cutter. Di dalam kotak hanya ada sebuah kaset video Hi-8, sebuah benda plastik hitam tanpa label atau judul. Baskoro membolak-balik kaset itu dan berteriak, "Budi, cari di gudang peralatan ada alat untuk memutar kaset ini tidak?" "Siapa? Sebentar." 15 menit kemudian Budi kembali sambil membawa pemutar kaset Hi-8 tua yang berdebu dan setumpuk kabel. Setelah pemutar itu dihubungkan ke monitor tabung, layar dipenuhi dengan gambar bintik-bintik abu-abu. Baskoro dan Budi berdiri berdampingan di depan monitor. Setelah beberapa saat, gambar yang buram dan bergoyang mulai memenuhi layar, sebuah ruangan yang remang-remang. Kain 7 rupa tergantung di langit-langit dan dinding, dan di bagian depan terlihat sebuah altar dengan lukisan dewa. Lilin berkelip-kelip di atas altar, dan sesajen di dalam mangkuk-mangkuk kuningan berjejer. Ruangan itu penuh sesak dengan orang-orang yang duduk berdesakan. Di depan mereka seorang pria bertubuh besar mengenakan jubah 5 warna berdiri. Baskoro mendekat ke monitor. Pria itu memegang 2 bilah keris dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Pergi kalian, makhluk-makhluk kotor, enyahlah." Suara gong dan gamelan yang riuh mengiringi teriakan lantang pria itu yang seakan membelah ruangan. Jubahnya berkibar saat ia menekan pundak seorang wanita di barisan depan dengan gagang kerisnya. "Aar!" Wanita itu menjerit dan jatuh ke lantai. Orang-orang di sekitarnya mulai menggoyangkan tubuh dan bertepuk tangan. Budi mengernyitkan dahi. Gila. Benar-benar kacau. Baskoro hanya menatap layar tanpa ekspresi. Sudut kamera bergoyang dan menyorot ke sudut ruangan. Di sana, seorang wanita bermantel biru tua duduk dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya mencengkeram lutut, bahunya bergetar hebat. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat kepalanya. Meskipun gambarnya buram, matanya yang penuh ketakutan terlihat jelas. Kacamata bingkai emas, rambut pendek, Baskoro melepas tusuk giginya dan menunjuk layar. Itu Dewi Puspita kan? Budi mengambil foto Dewi dari atas meja dan membandingkannya dengan gambar di monitor. Benar Pak, kacamata dan model rambutnya sama persis. Lihat ekspresinya, dia sangat ketakutan. Baskoro menghentikan gambar dengan remote. Di sudut kanan bawah layar tertera angka digital berwarna oranye 931218. Baskoro mengetuk angka itu tepat 5 hari sebelum Dewi Puspita menghilang. Budi melipat tangannya dan memiringkan kepala. Siapa yang mengirim ini ya? Entah siapa, tapi dia mencoba membantu kita. Orang yang sangat baik. Baskoro mengeluarkan kaset itu, memasukkannya ke dalam kantong barang bukti dan matanya berbinar. Bandingkan pria berjubah di video ini dengan foto Ki Ageng Suryo. Periksa kontur wajah dan postur tubuhnya. Siap Pak, segera dilaksanakan. 2 hari kemudian, sebuah faks tiba dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri. Baskoro menyambar kertas yang baru keluar itu. Hasil analisis komponen tanah dari sekitar jenazah. Di antara tulisan-tulisan kecil, pandangan Baskoro terpaku pada 2 kata, komponen ayam terdeteksi, kristal garam kasar terkonfirmasi. Baskoro segera mengangkat telepon. "Saya Kompol Baskoro, apa maksudnya darah ayam itu?" Di seberang telepon, suara seorang analis menjelaskan dengan tenang. "Itu komponen darah ayam, Pak. Ditemukan terkonsentrasi di tanah dalam radius 50 cm dari titik jenazah dikubur.
Dan garam kasarnya bukan garam konsumsi biasa, lebih mirip garam krosok murni. Kristalnya sangat kasar. Apa pentingnya itu? Kombinasi ini tidak biasa ditemukan di rumah tangga. Ini adalah darah ayam yang digunakan sebagai persembahan dalam ritual gaib dan garam kasar untuk penolak bala. Keduanya ditemukan bersamaan. Baskoro menutup telepon, bersandar di kursinya, dan menatap langit-langit. Ia memutar-mutar tusuk gigi di mulutnya hingga patah. Budi, siap Pak Kompol. Segera kembali ke lokasi guci-guci itu dan kumpulkan lagi tanahnya. Keruk semua tanah di sekitar tempat jenazah ditemukan dalam radius 1 meter. Siap Pak, segera berangkat. Budi menyambar jaketnya dan berlari keluar. Malam itu, Budi kembali dengan tubuh penuh tanah sambil membawa 3 kantong plastik hitam. Di dalamnya, ada sampel tanah tambahan dari lokasi dan 2 potong tulang ayam kekuningan yang ditemukan terselip di antara pecahan guci. 4 hari kemudian, hasil analisis kedua dari Puslap 4 tiba. Baskoro membuka lembaran faks dan membacanya baris per baris. Komponen ayam dari tanah di lokasi penguburan jenazah dan komponen ayam dari tanah di bekas tempat ritual Padepokan Cakrabuana diperkirakan berasal dari populasi yang sama. Distribusi ukuran partikel dan komposisi mineral garam kasar cocok. Baskoro meletakkan lembaran faks itu di meja dan memukul lututnya. Lokasi kejahatannya di dalam padepokan itu sendiri tidak ada celah untuk mengelak. Budi memutar kursinya, matanya berbinar. Karena komponen sajen dari padepokan ditemukan di tanah sebelah jenazah, artinya pembunuhan terjadi di dalam padepokan, bukan dikubur di luar kan Pak? Tepat. Tanah yang bercampur darah ayam dan garam kasar hanya bisa ditemukan di tempat ritual itu dilangsungkan. Baskoro bangkit dan berjalan ke papan tulis. Di bawah tulisan Padepokan Cakrabuana, ia menggarisbawahi dengan spidol merah dan menambahkan tulisan, lokasi kejahatan terkonfirmasi. Baskoro menutup spidolnya dan mengetuk papan tulis. Sekarang tinggal membuktikan siapa pelakunya. Di luar jendela, senja kemerahan mewarnai punggungan Gunung Gede. Cahayanya memantul di kaca jendela kantor, mengalir panjang di wajah Baskoro. Di ruang interogasi Polres Cianjur, Sumarni duduk dengan punggung tegak. Berusia 52 tahun, Sumarni mengenakan pakaian serba hitam dari baju hingga sepatu. Tubuhnya yang kurus tampak semakin kecil di kursi yang sempit. Tahi lalat di bawah mata kirinya tampak menonjol di bawah lampu neon. Saat Baskoro masuk, Sumarni refleks berdiri dan menunduk. Duduk, Baskoro duduk di seberangnya dan menatap Sumarni lekat-lekat. Sumarni mencengkeram erat tas hitam di pangkuannya, buku-buku jarinya yang kasar dan pecah-pecah memutih. Anda kenal Dewi Puspita? Mata Sumarni langsung memerah. Tentu saya kenal Mbak Dewi. Sudah, seperti kakak saya sendiri. Kapan terakhir kali Anda melihatnya? Beberapa hari sebelum dia hilang, kalau tidak salah. Saya melihatnya di padepokan. Sumarni mengeluarkan sapu tangan dari tasnya dan menepuk-nepuk matanya. Pandangan Baskoro tertuju pada jari manis kiri Sumarni. Sebuah cincin giok hitam melingkar di jarinya yang bergetar. Apakah dia sering ke padepokan? Tentu saja, dia sering datang untuk konsultasi bisnis dengan Ki Ageng. Apakah dia juga membawa uang? Mata Sumarni bergerak gelisah. Itu sumbangan untuk ritual. Mbak Dewi memberikannya secara sukarela. Sukarela? Baskoro menyebarkan salinan buku harian merah di atas meja. Wajah Sumarni menjadi sepucat kertas. Apa ini yang namanya sumbangan? Setiap tanggal tercatat jutaan rupiah. Anda seharusnya lebih tahu, Bu Sumarni. Saya hanya sekretaris. Masalah uang diurus semua oleh Ki Ageng. Sumarni tergagap, pandangannya tertuju ke lantai. Baskoro meletakkan pulpennya dengan keras. Anda boleh pergi untuk hari ini. Kami akan panggil lagi. Sumarni keluar dari ruang interogasi seperti orang melarikan diri. Begitu pintu tertutup, Baskoro memanggil Budi. Budi, selidiki proses perolehan kekayaan Sumarni. Lacak semua transaksi propertinya sejak Desember 1993. 2 hari kemudian Budi menunjuk layar monitor dan berteriak, Pak Kompol, hitungannya tidak cocok. Baskoro mendekati monitor sambil menggigit tusuk gigi. 6 Januari 1994, 2 minggu setelah Dewi Puspita hilang, sebuah kontrak sewa untuk bangunan toko kue tradisional di pusat kota Cianjur ditandatangani atas nama Sumarni. Uang jaminan sewa 35 juta rupiah. Berapa gaji Sumarni saat itu? Menurut buku catatan Padepokan, gajinya 550 ribu rupiah per bulan. Wanita bergaji 550 ribu bisa dapat 35 juta dalam 2 minggu dari mana? Apa dia menang lotre? Baskoro mengeluarkan selembar kertas lagi dari tumpukan dokumen dan menyodorkannya ke depan Sumarni dalam sesi interogasi berikutnya. Itu adalah catatan cuaca dari BMKG Cianjur untuk bulan Desember 1993. Bu Sumarni, Anda ingat malam 23 Desember 1993? Hujan deras mengguyur seluruh area Gunung Gede. Sumarni menelan ludah.
Malam itu, jalanan tanah menuju Padepokan tertutup lumpur setinggi lutut. Sampai subuh, bukan hanya mobil, orang pun tidak bisa lewat. Baskoro menatap mata Sumarni lekat-lekat. Artinya, orang yang ada di dalam Padepokan malam itu tidak bisa keluar satu langkah pun. Anda juga ada di dalam kan? Tangan Sumarni yang kasar dan pecah-pecah di atas lututnya mulai bergetar hebat. Baskoro mengetuk-ngetuk catatan cuaca itu. Baik jenazah maupun pelakunya terkurung di dalam Padepokan sepanjang malam. Apa Anda masih akan bilang tidak tahu apa-apa, Bu Sumarni? Sumarni menunduk dalam-dalam dan membisu, ubun-ubunnya bergetar halus. Baskoro bersandar di kursinya dan berkata dengan dingin, Anda boleh pergi untuk hari ini, tapi Anda tidak akan bisa pergi jauh. Sumarni berjalan keluar dari ruang interogasi dengan sempoyongan. Baskoro mendengus dan mengenakan jaketnya, geledah toko kuenya, minta surat perintah. Atas tuduhan apa, Pak? Dugaan penghilangan barang bukti. Dia pasti menyembunyikan buku catatan Padepokan. Keesokan paginya, Baskoro dan timnya menggerebek toko kue di pusat kota. Beberapa pelanggan yang sedang membeli kue terkejut dan berbisik-bisik. Sumarni berlari keluar dari dapur masih mengenakan celemek bertepung. Ada apa ini? Surat perintah penggeledahan, minggir. Baskoro menyodorkan surat perintah itu ke depan wajah Sumarni dan para detektif masuk ke dalam toko. Mereka menggeledah laci kantor, lemari dapur, hingga bagian belakang lemari pendingin. Sekitar 1 jam kemudian, Budi menemukan sebuah tangga sempit menuju loteng di belakang toko. Setelah menaiki tangga kayu yang berderit, ia menemukan loteng yang dipenuhi debu setebal 1 ruas jari. Di sudut ada sebuah kotak kardus bekas kulkas. Budi membuka kotak itu. Pak Kompol, ketemu. Budi turun membawa kotak itu. Baskoro dengan tangan bersarung mulai menggeledah isinya. Dokumen-dokumen dari tahun 90-an yang berbau jamur menumpuk. Di antaranya, ia menemukan sebuah buku besar bertuliskan buku tamu Padepokan Cakrabuana. Baskoro mulai membalik halaman buku itu. Nama pengunjung, jenis ritual, dan jumlah uang yang diterima tercatat dengan rinci. Saat sampai di halaman bulan Desember, jarinya berhenti. Halaman untuk tanggal 23 Desember telah dipotong rapi dengan pisau. Potongannya sangat halus, jelas bukan dengan gunting. Baskoro mengusap perlahan tepi kertas yang terpotong. Lihat ini, tepat di hari itu saja yang dipotong. Budi yang menggeledah dasar kotak menemukan sepucuk surat terlipat. Pak Kompol, lihat ini juga. Baskoro menerima dan membuka surat itu. Di atas kertas yang sudah menguning tertulis dengan kuas tebal. Soal tempat toko kue, biar saya yang urus. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Baskoro membaca nama di akhir surat itu, Ki Ageng Suryo. Baskoro menatap Sumarni yang duduk gemetar di sudut. Hubungan kalian berdua erat sekali ya. Kembali ke kantor, Baskoro memberi perintah pada Budi. Budi datangi semua warung kecil di desa bawah Padepokan. Cari tahu apa yang dibeli Sumarni pada Desember 1993. Budi mengangguk dan mengambil kunci mobil. Setelah menyusuri ganggang sempit di kaki Gunung Gede, Budi menemukan sebuah warung tua yang berjarak 10 menit jalan kaki dari Padepokan. Di depan warung, seorang nenek berusia 70, an dengan punggung bungkuk duduk mengayunkan pemukul lalat. Dia adalah Nenek Lastri. Nek, apa masih menyimpan buku utang tahun 1993? Aduh, buat apa cari barang lama begitu? Mungkin ada di bawah lemari di kamar belakang. Budi menggeledah bawah lemari dan mengeluarkan sebuah buku catatan universitas yang penuh debu. Ia membalik halaman-halaman yang sudah menguning dengan hati-hati. Tanggal 24 Desember 1993, tepat sehari setelah Dewi Puspita menghilang. Di sebelah nama Sumarni, tertulis daftar barang. Garam krosok 20 karung. Sarung tangan karet 5 pasang. Kantong sampah 3, Pak. Punggung Budi terasa dingin. Ia membawa buku itu ke Nenek Lastri. Nek, ingat ini, kenapa dia membeli garam sebanyak ini? Nenek Lastri memakai kaca pembesarnya melihat buku catatan itu lalu mengangguk. Oh, gadis yang mengurus Padepokan itu. Katanya ada energi negatif, jadi harus ditaburi garam. Dia memborong semua stok saya. Datang pagi-pagi sekali, buru-buru minta barangnya. Budi mencengkeram buku itu dan berlari ke mobilnya. Setibanya di kantor, ia langsung meletakkan buku catatan itu di depan Baskoro. Baskoro membaca catatan utang Nenek Lastri dan menggigit tusuk giginya hingga patah. Menabur garam untuk mengusir energi negatif, 20 karung. Baskoro mengetuk-ngetuk buku catatan itu. Ini bukan bersih-bersih biasa, ini untuk membersihkan bekas darah. Dia menggosok lantai dengan garam untuk menutupi darahnya. Budi menelan ludah dan mengangguk. Baskoro berjalan ke papan tulis dan menulis dengan spidol merah di bawah nama Sumarni, garam 20 karung subuh setelah kejadian. Baskoro menutup spidolnya dan bergumam dengan suara rendah.
Kita harus bertemu lagi dengan Bu Sumarni. Malam itu Baskoro bersembunyi di belakang tiang listrik di gang depan rumah Sumarni. Di gang sempit yang remang-remang oleh cahaya lampu jalan, tak lama kemudian Sumarni keluar dari gerbang dengan topi menutupi wajahnya. Setelah menengok ke kiri dan ke kanan, ia meletakkan kantong sampah hitam di depan gerbang dan cepat-cepat masuk kembali. Baskoro mendekat tanpa suara. Dengan tangan bersarung, ia merobek kantong sampah dan menumpahkan isinya. Di antara sisa makanan dan tepung kue, terlihat sobekan-sobekan kertas. Baskoro mengumpulkan sobekan itu dan kembali ke mobilnya. Di atas kemudi, ia mulai menyusun puzzle. Sobekan kertas yang berbau adonan dan bumbu itu mulai membentuk kalimat. Mata Baskoro membelalak, bukti garam, ayam diamankan, Sumarni akan dipanggil kembali. Jadwal investigasi yang baru diterima dari Puslap 4 pagi itu tertulis lengkap di sana. Baskoro meremas sobekan kertas itu dan menggeram. Seseorang membocorkan informasi investigasi secara real time kepada Sumarni. Ada tikus yang bersembunyi di dalam kepolisian, sangat dekat. Keesokan paginya, Baskoro datang ke kantor 1 jam lebih awal. Di kantor yang kosong tanpa melepas jaketnya, ia berdiri di depan papan tulis. Ia mulai menggambar struktur organisasi Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar. Tim 1, Tim 2, Tim 3. Ia menulis nama setiap anggota tim. Sambil menggigit tusuk gigi, Baskoro menatap lama bagan itu dan bergumam, "Aku harus melempar umpan." Budi datang sambil membawa nasi bungkus. Pak Kompol pagi sekali datangnya. "Budi, tutup pintunya." Baskoro memanggil Budi ke mejanya dan merendahkan suaranya. "Informasi kita bocor, jadwal kita sampai ke tangan Sumarni." Mata Budi membulat saat meletakkan nasi bungkusnya. "Ada tikus di dalam, Pak." "Benar, dan kita akan menangkapnya. Hanya kamu yang boleh tahu ini." Baskoro mengambil 3 lembar memo dan mulai menulis isi yang berbeda di masing-masing. Memo pertama, besok penggeledahan rumah Ki Ageng Suryo. Memo kedua, lusa, penggalian tambahan di lokasi Padepokan. Memo ketiga, Jumat minggu ini, pemanggilan ulang Sumarni. Baskoro memperlihatkan ketiga memo itu kepada Budi. Kita sebarkan 3 info ini secara berbeda ke setiap tim. Tim 1, kita dapat yang pertama, tim 2 yang kedua, dan AKP Yunus dari tim 3 dapat yang ketiga. Jadi tergantung informasi mana yang direspons oleh pihak Ki Ageng, kita bisa tahu dari tim mana informasinya bocor, Pak. Tepat, sebarkan secara alami. Kalau mereka curiga, habislah kita. Pagi itu Baskoro pura-pura bertemu dengan kepala tim 2 di koridor dan berkata sambil lalu, "Lusa sepertinya kami akan memeriksa lagi lokasi Padepokan. Mau kami lebarkan area penggaliannya." Kepala tim 2 mengangguk dan berlalu. Saat makan siang di kantin, Baskoro semeja dengan kepala tim 3, Ajun Komisaris Polisi AKP Yunus. Yunus 48 tahun, bertubuh gemuk dan selalu membiarkan dasinya longgar. Sambil menyantap soto, Baskoro berkata santai, "Pak Yunus, Jumat ini sepertinya Sumarni akan kami panggil lagi." Keterangannya sedikit goyah. "Yunus yang sedang menyeruput kuah, melirik sekilas. Oh, begitu? Hebat sekali kerja kalian." Suaranya terdengar biasa, tetapi Baskoro melihat ujung sumpit di tangannya sedikit bergetar. 2 hari berlalu. Rabu pukul 3 sore, mesin faks mengeluarkan selembar kertas. Baskoro mengambilnya. Itu adalah surat dari pengacara sebuah firma hukum besar yang mewakili Ki Ageng Suryo. Menanggapi pemanggilan saksi Sumarni yang dijadwalkan pada hari Jumat, kami ingin menyampaikan posisi klien kami sebelumnya. Baskoro tersenyum tipis. Jumat, pemanggilan ulang Sumarni. Informasi ini adalah umpan ketiga yang hanya ia berikan kepada AKP Yunus dari tim 3. Baskoro menyodorkan kertas faks itu ke Budi. "Kena kau." Budi membaca faks itu dan mengepalkan tangannya. AKP Yunus dari tim 3, Pak. Benar, informasi dari timnya bocor langsung. Baskoro melipat kertas faks, memasukkannya ke saku dan berdiri. Ia mengambil tusuk gigi baru dan membuka pintu kantor. Di depan mesin penjual minuman otomatis di ujung koridor, Yunus baru saja mengambil secangkir kopi. Saat berbalik, ia berhadapan langsung dengan Baskoro. "Oh, Pak Baskoro, mau kopi?" Yunus tersenyum licik sambil menunjuk mesin. Baskoro mendekat tanpa kata. Hanya suara mesin minuman yang berdengung di koridor. Baskoro mengeluarkan kertas faks terlipat dari sakunya dan menyentuhkannya ke dada Yunus. "Pak Yunus, pemanggilan Sumarni hari Jumat. Informasi ini hanya saya berikan kepada tim 3. Senyum Yunus membeku. Jari-jarinya yang memegang cangkir kertas bergetar, kopi tumpah sedikit. "Apa maksudmu, Pak Baskoro?" "Saya menyebarkan informasi yang berbeda ke setiap tim. Versi yang sampai ke pengacara Ki Ageng adalah versi tim 3. Wajah gemuk Yunus pucat pasi. Tangannya yang memegang cangkir semakin gemetar, kopi menetes ke lantai. Baskoro melangkah lebih dekat dan merendahkan suaranya. "Pak Yunus, apakah 15 juta rupiah setiap bulan begitu manis?"
Lutut Yunus lemas, ia bersandar di mesin penjual minuman. Cangkir kertas jatuh dari tangannya, kopi hangat membasahi sepatunya. Pak Baskoro, ini salah paham. Saya hanya salah paham. Memo yang ditemukan di kantong sampah Sumarni berisi jadwal investigasi kita. Berapa banyak orang yang bisa memberikan informasi itu? Yunus menunduk dan menggigit bibirnya. Baskoro membuang tusuk giginya dan menatap mata Yunus. Ada dua pilihan, bekerja sama dan saya akan pertimbangkan. Atau Anda ikut masuk bersama Ki Ageng Suryo. Lampu koridor berkedip-kedip. Yunus menatap genangan kopi di lantai, lalu berkata dengan suara gemetar, Ki Ageng yang pertama kali mendekati saya. 3 tahun lalu, saat pemakaman ayah saya, dia menyelipkan amplop. Ada bukti? Rekaman. Ada rekaman. Yunus merogoh saku jasnya dengan tangan gemetar dan mengeluarkan sebuah pemutar MP3 tua. Ada lebih dari 12 rekaman telepon saat Ki Ageng menyuruh saya mencari tahu perkembangan investigasi. Saya merekamnya untuk berjaga-jaga. Baskoro mengambil pemutar MP3 itu dan memasukkannya ke saku. Keputusan yang bagus, Pak Yunus. Baskoro berbalik dan berjalan menyusuri koridor. Di belakangnya terdengar suara Yunus yang merosot ke lantai. Kembali ke kantor, Baskoro meletakkan pemutar MP3 di meja dan memasang earphone. Saat tombol putar ditekan, suara berat Ki Ageng Suryo terdengar. Pak Yunus, cari tahu sampai mana detektif itu sudah menggali. Nanti saya berikan terima kasih. Baskoro melepas earphone dan menoleh ke Budi. Ini suara perintah langsung dari Ki Ageng. Ini sudah cukup. Budi mengepalkan kedua tangannya dan mengangguk. Baskoro memasukkan pemutar MP3 ke dalam kantong barang bukti dan menatap papan tulis. Keesokan paginya Sumarni muncul di bagian pelayanan Polres Cianjur. Wajahnya cekung, pakaian hitamnya kusut. Saya datang untuk bertemu Pak Kompol Baskoro. Ada yang ingin saya sampaikan. Di ruang interogasi, Sumarni duduk dengan kedua tangan di atas lutut, menatap kosong. Saya mendorong Mbak Dewi sampai meninggal. Baskoro melipat tangan dan menatapnya. Ceritakan dari awal. Malam itu Mbak Dewi berteriak minta uangnya dikembalikan. Saya marah dan mendorongnya. Dia jatuh ke belakang dan kepalanya terbentur lantai. Jenazahnya? Saya kubur sendiri di belakang deretan guci. Sendirian? Iya. Baskoro meletakkan pulpennya dengan keras. Seberapa dalam lubangnya? Sumarni terdiam. Saya tidak begitu ingat. Anda menggali lubang yang cukup untuk 1 orang dewasa sendirian, tapi tidak ingat? Sumarni menunduk, ujung kalimatnya menghilang. Baskoro bangkit dan keluar ke koridor di mana Budi sudah menunggu. Dia berbohong. Bapak juga berpikir begitu. Tinggi Sumarni 150 cm, beratnya 45 kg. Dia menyeret mayat orang dewasa sendirian ke belakang guci, memasukkannya ke lubang dan menutupinya dengan tanah di tengah hujan deras pula. Tidak masuk akal. Baskoro mengambil tusuk gigi baru. Periksa riwayat teleponnya. Siapa yang meneleponnya sebelum dia datang mengaku? 1 jam kemudian balasan dari perusahaan telekomunikasi tiba. Malam sebelum pengakuannya tercatat ada panggilan masuk ke ponsel Sumarni dari kantor pengacara Ki Ageng Suryo. Durasi panggilan 25 menit. Baskoro meremas kertas faks itu. Ki Ageng menyuruh pengacaranya agar Sumarni menanggung semua kesalahan memotong ekor cicak. Budi menunjuk monitor dengan panik. Pak Kompol, saya menemukan catatan pembayaran biaya panti jompo Ibu Sumarni. Yayasan Kesejahteraan Gede yang ketuanya adalah Ki Ageng Suryo membayar 18 juta rupiah setiap bulan langsung ke panti jompo. Sudah 11 tahun, Pak. Baskoro mendekati monitor. Dia menukar nyawa ibunya. Dia disuruh masuk penjara sebagai ganti biaya perawatan ibunya. Baskoro mengepalkan tangannya. Kita tidak terima pengakuan palsu Sumarni. Kita harus tangkap Ki Ageng dulu. Di bawah nama Ki Ageng Suryo, ia menambahkan 1 garis lagi dengan spidol merah. Tangan hitam itu telah menjulur hingga ke dalam kantor polisi, tetapi kini saatnya untuk mematahkan jari-jarinya satu persatu. Surat perintah pengadilan keluar pukul 6 pagi. Baskoro mengambil surat itu dari loket dan berlari ke tempat parkir. Ayo, kita serbu sebelum matahari terbit. Budi dan 4 petugas identifikasi naik ke 2 mobil. Tanpa menyalakan siren, mereka melaju ke arah kaki gunung di pinggiran Cianjur. Pukul 7 pagi, mobil berhenti di depan rumah joglo megah milik Ki Ageng Suryo. Di balik pagar batu, atap genting berlapis-lapis terlihat. Pintu gerbangnya terbuat dari kayu jati dengan pegangan kuningan yang kokoh. Di salah satu sudut halaman, 2 patung penjaga berdiri dan di bawah atap, kain 7 rupa berkibar ditiup angin. Baskoro menggedor keras pegangan kuningan itu. Tak lama, suara serak terdengar dari interkom. Siapa pagi-pagi begini? Polisi, buka pintunya.
Pintu berderit terbuka dan seorang wanita akhir 50-an muncul. Itu adalah istri Ki Ageng. Dengan handuk di kepala dan jubah tidur yang ditutupi kardigan, ia menghalangi pintu dengan kedua tangannya. "Suami saya tidak ada, dia ke Jakarta." Baskoro menyodorkan surat perintah ke depan matanya. Surat perintah penggeledahan. "Minggir." "Tidak bisa, minggir." Baskoro menggoyangkan lagi surat perintah itu dan Budi dengan bahunya yang lebar menerobos celah pintu. Para petugas mengikutinya melintasi halaman menuju bangunan utama. Istri Ki Ageng mengejar sambil berteriak, "Apa-apaan ini di kediaman Ki Ageng? Kalian akan kena tulah." Baskoro tidak peduli dan langsung membuka pintu kamar utama. Sebuah kamar yang luas, 3 lemari pakaian berjejer di sepanjang dinding dan di atasnya ada lemari pajangan kaca. Di dalamnya, benda-benda ritual seperti kipas 7 warna, gulungan lukisan dewa, dan tempat lilin kuningan tertata rapi. Pandangan Baskoro terpaku pada bagian tengah lemari pajangan. Sebuah genta perunggu besar yang diletakkan lebih tinggi dari benda-benda lainnya. Tingginya sekitar 2 telapak tangan, permukaannya berkilau seperti cermin. Jelas sekali benda itu dirawat dan diminyaki setiap hari. Ujung pegangan genta itu berbentuk heksagonal. Baskoro mengenakan sarung tangan lateks dan membuka pintu kaca lemari pajangan. Saat ia mengangkat genta perunggu itu dengan kedua tangannya, lengannya terasa berat. Budi, ini dia. Budi mendekat dan mengamati ujung pegangan genta itu. Bentuk heksagonalnya cocok dengan bentuk luka di tengkorak yang disebutkan puslapor, Pak. Saat itu, istri Ki Ageng yang sudah masuk ke kamar menjerit, "Jangan, itu benda suci milik Ki Ageng, benda keramat. Benda suci kami sita." Baskoro berkata dingin dan memasukkan genta perunggu itu ke dalam kantong barang bukti. Istri Ki Ageng jatuh terduduk dan menangis, tetapi Baskoro tidak menoleh dan meninggalkan kamar. Genta perunggu itu langsung dibawa ke Puslapor Polri dengan sirene meraung. Di atas meja kerja laboratorium, genta itu memancarkan kilau hitam di bawah lampu neon. Seorang pemeriksa senior memakai kaca pembesar dan mengamati genta itu dari berbagai sisi. Permukaannya bersih tanpa cacat. Jangankan darah, debu pun tidak ada. Pemeriksa itu membalik genta dan melihat bagian bawahnya. Pegangan dan badannya disambung dengan sekrup. Pemeriksa itu mengambil obeng presisi dan perlahan mulai memutar sekrupnya. Ulir sekrup yang tidak pernah melihat cahaya selama 11 tahun mengeluarkan suara mengerikan saat terbuka. Ketika pegangan terpisah dari badan genta, celah dalam ulir sekrup itu terlihat. Celah yang sempit dan dalam, yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi atau tusuk gigi. Matikan lampu, perintah pemeriksa itu. Ruangan menjadi gelap gulita. Dengan suara semprotan, regen disemprotkan ke celah ulir sekrup. Pemeriksa itu menyalakan lampu ultraviolet. Di tengah kegelapan, para peneliti yang menahan napas serempak terkesiap. Dari celah dalam ulir sekrup itu, di tempat yang paling tersembunyi, pendaran biru samar berpijar seperti hantu. Ketemu, reaksi darah yang tak terbantahkan. Pemeriksa itu memperbesar ulir sekrup di bawah mikroskop. Bekas darah yang sangat kecil, tidak lebih besar dari kuku, telah bertahan selama 11 tahun. 2 hari kemudian, selembar faks mendarat di meja Baskoro. Ujung jari Baskoro gemetar saat memegang kertas itu. Darah yang terdeteksi pada ulir sekrup 99,999% cocok dengan korban hilang, Dewi Puspita. Baskoro meletakkan kertas faks itu di meja dan mengepalkan tangannya. "Tertangkap kau." Budi melompat dari kursinya dan melihat kertas faks itu. 99,999%, tidak salah lagi, Pak. Baskoro memasukkan kertas faks itu ke dalam map dan berdiri. Sambil mengenakan jaketnya dan berjalan keluar kantor, ia berkata kepada Budi, "Ayo ke sel tahanan." Baskoro berdiri di depan jeruji sel tahanan. Sumarni berbaring meringkuk di ranjang sempit menatap kosong ke langit-langit. Pakaian hitamnya kusut dan tulang pipinya tampak lebih menonjol dalam beberapa hari. Baskoro mengetuk jeruji dengan buku jarinya. "Bu Sumarni." Sumarni dengan susah payah bangkit. Matanya yang cekung menatap Baskoro. Baskoro mengeluarkan kertas faks dari map dan menyelipkannya melalui jeruji. Hasil analisisnya sudah keluar. Sumarni menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Genta perunggu yang disimpan di atas lemari di kamar Ki Ageng, Anda tahu kan? Mata Sumarni bergetar hebat. Kami membongkar pegangan genta itu dan dari celah sekrupnya kami menemukan darah Dewi Puspita. Cocok 99,999%. Baskoro melangkah lebih dekat ke jeruji. Suaranya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa menusuk. Orang itu, orang yang memukul kepala Dewi Puspita hingga tewas dengan genta itu, menyimpannya di atas lemari selama 11 tahun dan membersihkannya setiap hari. Bibir Sumarni membiru. Dia meminyakinya, mengilapkannya, meletakkannya di tempat tertinggi, dan menikmatinya seperti souvenir. Sumarni menjatuhkan kertas yang dipegangnya.
Kakinya lemas, ia terduduk di tepi ranjang. Baskoro berjongkok di depan jeruji, menyamakan tinggi matanya dengan Sumarni. Orang yang Anda coba lindungi mati-matian adalah monster seperti itu. Orang yang membungkam mulut Anda dengan biaya panti jompo ibu Anda ternyata merawat senjata pembunuh seperti harta karun. Bahu Sumarni berguncang, isakan tertahan keluar dari mulutnya. Ki Ageng bukan orang seperti itu. Bukan bagaimana lagi? Buktinya sudah ada. Ada darah. Darah Dewi Puspita. Baskoro perlahan bangkit. Bu Sumarni, waktu Anda untuk bicara tidak banyak lagi. Sumarni memeluk lututnya dan menunduk. Hanya suara isak tangisnya yang bergetar yang menggema di dinding sel. Baskoro berbalik dan memberi isyarat mata kepada Budi. Saat keduanya berjalan menyusuri koridor sel, tangisan Sumarni terus terdengar panjang di belakang mereka. Kembali ke kantor, Baskoro berdiri di depan papan tulis. Di sebelah nama Ki Ageng Suryo, ia menulis dengan spidol merah, jenta perunggu, darah kokok. Baskoro menutup spidolnya dan mengambil tusuk gigi baru. Di luar jendela, punggungan Gunung Gede mulai tenggelam dalam temaram senja. Keesokan paginya, Sumarni meminta untuk bertemu. Di ruang pertemuan sel, Sumarni duduk di hadapan Baskoro. Dalam semalam, ia tampak menua 10 tahun, wajahnya pucat dengan tulang pipi yang menonjol. Sumarni meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan menatap kosong. Saya akan ceritakan semuanya. Baskoro duduk diam di seberangnya dan Budi menekan tombol rekam. Sumarni membasahi bibirnya yang kering dan mulai berbicara perlahan. Malam itu hujan sangat lebat. Malam 23 Desember 1993 di kaki Gunung Gede, hujan turun dari langit seolah tak terbendung di atas padepokan Cakrabuana. Angin menderu melintasi punggung gunung, membuat butiran hujan terbang horizontal membatasi pandangan. Hujan menumpuk di atas guci-guci seperti selimut kapas dan kain 7 rupa yang tergantung di tempat ritual berkibar liar ditiup angin kencang. Di kamar utama, Ki Ageng Suryo sedang memeriksa buku catatan dengan kaca pembesar. Istrinya sedang pergi ke rumah anak mereka di kota dan terjebak hujan, sehingga di padepokan yang luas itu hanya ada Ki Ageng dan sekretarisnya, Sumarni. Ki Ageng yang mengenakan beskap di atas baju tradisionalnya tampak gagah. Di belakangnya, genta perunggu di atas lemari memantulkan bayangan hitam di bawah cahaya lilin. Tiba-tiba, pintu gerbang terbuka dan badai hujan menerobos masuk. Dewi Puspita datang. Mantel panjangnya basah kuyup menempel di bahunya dan tetesan air mengalir di kacamata bingkai emasnya. Ia memeluk erat sesuatu yang terbungkus kain bermotif bunga. Ki Ageng mengangkat kepalanya dari balik kaca pembesar. Ada apa malam-malam begini? Kembalikan uang saya. Suara Dewi bergetar tetapi matanya menyala-nyala. Uang apa? Uang yang saya titipkan pada Ki Ageng. Uang hasil jerih payah saya 1,5 miliar. Kembalikan. Dewi melangkah mendekati meja. Saya mau berhenti dari dunia ini. Saya mau memulai hidup baru dengan uang itu. Ki Ageng membanting buku catatannya dan berdiri. Bahunya yang lebar membuat bayangan lilin memenuhi ruangan. Uang itu adalah sumbangan yang kau berikan secara sukarela. Uang yang sudah dipersembahkan kepada yang kuasa. Jangan bercanda. Ki Ageng sendiri yang bilang akan melipat gandakannya dan menyuruh saya menitipkannya. Anda bahkan menulis surat perjanjian. Dewi mengeluarkan buku harian merah dari dalam bungkusannya dan mengibaskannya di depan wajah Ki Ageng. Semuanya tercatat di sini. Kepada siapa Ki Ageng memberi uang? Kemana uang saya dialirkan? Semuanya. Mata sipit Ki Ageng menajam. Wajah ramahnya seketika lenyap, digantikan oleh wajah yang sama sekali berbeda. Kalau tidak Anda kembalikan sekarang, besok saya akan serahkan ini ke polisi. Pandangan Ki Ageng beralih dari Dewi ke arah lemari pajangan di atas lemari pakaian. Genta perunggu itu berkilauan hitam, terkena cahaya lilin. Ki Ageng membuka pintu kaca lemari pajangan dan menggenggam genta perunggu itu dengan kedua tangannya. Sensasi logam dingin dan berat terasa di telapak tangannya. Saudariku, tubuhmu dirasuki roh jahat. Suara Ki Ageng berubah menjadi nada lantang yang biasa ia gunakan saat ritual. Roh jahat itu harus diusir. Ki Ageng mengangkat genta itu tinggi-tinggi. Saat Dewi hendak melangkah mundur ketakutan, suara tumpul yang mengerikan menggema di dalam ruangan. Prak! Sudut heksagonal genta perunggu itu tepat mengenai pelipis kanan Dewi. Dewi bahkan tidak sempat menjerit. Ia jatuh ke samping seperti boneka. Kacamata bingkai emasnya terlempar dan menggelinding di lantai. Buku harian merah yang terlepas dari bungkusannya jatuh di genangan darah. Darah yang mengalir dari pelipis kanan Dewi merayap seperti ular di atas lantai semen. Lengan jubah Ki Ageng terciprat noda-noda darah.
Saat itu terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari koridor dan pintu terbuka. Sumarni berlari masuk. Ki Ageng, ada suara apa? Sumarni menutup mulutnya saat melihat Dewi tergeletak di lantai. Mbak Dewi, diam. Ki Ageng mendesis dan menatap tajam ke arah Sumarni. Sumarni menunjuk Dewi dengan jari gemetar. Kita harus panggil ambulans, cepat! Saat Sumarni hendak berbalik ke arah telepon, Ki Ageng mencengkeram dan memelintir lengannya. Kalau kau telepon, ibumu besok juga akan dikeluarkan dari panti jompo. Jantung Sumarni serasa berhenti berdetak. Biaya pengobatan dan panti jompo ibumu, aku yang bayar setiap bulan kan? Begitu kau angkat telepon itu, ibumu akan terlantar di jalanan. Suara Ki Ageng seperti bisikan dari alam baka. Sumarni perlahan menoleh ke arah Ki Ageng. Di matanya, tidak ada lagi kehangatan manusia. Lepaskan pakaiannya. Apa? Lepaskan pakaian Dewi, buat agar tidak ada yang bisa mengenalinya. Ki Ageng berkata tanpa ekspresi. Sumarni menggelengkan kepalanya dengan panik. Saya tidak bisa. Kalau begitu, pergilah. Bantu ibumu berkemas di panti jompo. Sumarni jatuh berlutut dan merangkak ke sisi Dewi. Tangannya yang gemetar mulai membuka kancing mantel panjang Dewi. Kancing tanduk berwarna coklat jatuh satu persatu ke lantai yang berlumuran darah. Air mata deras mengalir dari mata Sumarni menetes ke dahi Dewi yang mulai dingin. Maafkan aku, Mbak. Sungguh, maafkan aku. Ki Ageng mengambil plastik besar dari dapur dan membentangkannya di lantai. Kita pindahkan ke belakang guci, masukkan ke lubang yang sudah digali untuk saluran air bulan lalu. Aku angkat kakinya, kau pegang bahunya, cepat. Keduanya mengangkat tubuh Dewi. Lengan Dewi yang lemas terjuntai di atas plastik. Saat pintu kamar dibuka, badai hujan menerpa wajah mereka. Selama berjalan melintasi halaman ke belakang guci, jejak kaki dan bekas seretan plastik tertinggal jelas di atas tumpukan lumpur. Tapi hujan yang tak henti-hentinya turun dengan cepat menghapus jejak itu. Di belakang guci, lubang yang digali Ki Ageng untuk proyek saluran air menganga hitam. Di dalamnya sudah ada genangan air setinggi beberapa senti. Brak! Tubuh Dewi jatuh ke dasar lubang. Tubuhnya yang telanjang terbaring telungkup di atas air berlumpur. Tepat pada saat itu, jari tangan kanan Dewi bergerak. Jari manis dan kelingkingnya sedikit menggenggam, lalu terbuka. Sumarni menutup mulutnya, menahan jeritan. Dia masih hidup. Mbak Dewi masih. Ki Ageng merobek karung garam kasar yang menumpuk di sebelah guci dan menuangkannya ke dalam lubang. Butiran garam putih tumpah ke punggung dan rambut Dewi. Kemudian, ia mengambil sekop dan mulai melemparkan tanah dengan membabi buta. Tumpukan tanah menutupi belakang kepala Dewi, bahunya, dan jari-jarinya yang bergerak. Jari itu bergetar sekali lagi di dalam tanah, lalu gerakannya berhenti. Kau juga, tutupi, kalau tidak kau akan mati. Sumarni dengan pikiran kosong mengambil sekop. Dengan wajah basah oleh air mata, ia melemparkan tanah. Dengan tangannya sendiri, ia menutupi tubuh orang yang ia panggil Mbak. 1 jam kemudian, lubang itu rata dengan tanah. Ki Ageng menginjak-injak tanah yang basah di atasnya dan berkata, besok kita pindahkan guci-guci ini ke atasnya. Selesai, tidak akan ada yang tahu selamanya. Sumarni memungut bungkusan kain bermotif bunga, buku harian merah, dan cermin perunggu di dalamnya. Ini bagaimana? Kubur juga. Itu barang-barang milik Dewi, biarkan yang kuasa yang mengambilnya. Saat Ki Ageng mengangkat tanah sekali lagi dengan sekop, Sumarni dengan tangan gemetar memasukkan bungkusan itu ke sisi lubang. Sumarni terduduk di depan guci dan menangis tanpa suara. Ki Ageng menatapnya seperti melihat serangga. Ingat kejadian hari ini sampai mati. Kalau kau buka mulut, ibumu juga akan ikut terkubur. Ki Ageng kembali ke kamar dan mencuci genta perunggu yang berlumuran darah di wastafel. Darah merah itu larut dalam air dingin. Dengan handuk kering, ia mengelap genta itu dengan saksama dan meletakkannya kembali di lemari pajangan. Di bawah genta yang berkilauan, Ki Ageng dengan tenang mulai menyusun jadwal ritual untuk keesokan harinya. Di ruang pertemuan, Sumarni menangis histeris sambil menutupi wajahnya. Sejak malam itu, saya selalu memimpikannya, jari Mbak Dewi yang bergerak-gerak di dalam tanah. Baskoro menyodorkan surat pernyataan di depan Sumarni. Cap jempol di sini. Sumarni dengan tangan gemetar menekan jarinya ke bantalan tinta merah dan menekannya di atas kertas. Di sebelah cap jempol itu air mata jatuh dan membuat tinta luntur. Baskoro mengambil surat pernyataan itu, memasukkannya ke dalam map dan berdiri. Saat ia hendak membuka pintu, suara serak Sumarni terdengar dari belakang. Pak Detektif, Baskoro berhenti dan berbalik. Tolong jangan beritahu ibu saya kenapa saya ada di sini. Ibu saya bahkan tidak ingat nama saya. Tapi tetap saja.
Baskoro mengangguk sekali tanpa kata dan menutup pintu. Begitu surat perintah penangkapan darurat dari pengadilan keluar, 3 mobil polisi meluncur ke Padepokan Cakrabuana. Laporan bahwa Ki Ageng telah kembali ke Padepokan baru saja masuk. Pukul 5 sore saat tiba di halaman Padepokan, Baskoro disambut oleh dinding manusia. Puluhan pengikut setia Ki Ageng berdiri melingkar menghalangi pintu gerbang. Ada yang mengenakan ikat kepala 7 warna, ada yang menggoyangkan lonceng, bahkan ada yang tiduran di tanah. Suasana kacau balau. Tidak boleh masuk, Ki Ageng adalah utusan Tuhan, jangan kotori tempat suci ini dengan kaki kotormu. Seorang wanita 50-an di barisan depan mendorong dada Baskoro. Baskoro mengangkat tinggi surat perintah penangkapan. Ini surat perintah dari pengadilan. Siapapun yang menghalangi akan ditangkap karena melawan petugas. Para pengikut tidak bergeming. Budi dengan bahunya yang lebar menerobos kerumunan sambil berteriak, "Minggir, kami sedang menjalankan tugas." 4 detektif terlibat dalam aksi saling dorong dengan para pengikut. Jeritan dan teriakan menggema di kaki gunung. Budi menarik lengan 2 pria yang tiduran dan menyingkirkannya, akhirnya membuka jalan ke gerbang. Baskoro menendang pintu gerbang dan masuk. Pintu bangunan utama terbuka dan Ki Ageng Suryo melangkah keluar. Mengenakan baju tradisional lengkap, ekspresinya tidak berubah meskipun di luar terjadi kekacauan. Keributan apa ini di Padepokan Suci? Ki Ageng Suryo, Anda ditangkap atas tuduhan terkait Dewi Puspita. Baskoro mengeluarkan borgol perak dari sakunya. Alis Ki Ageng bergerak. Ada bukti? Ini penghinaan terhadap yang kuasa. Panggil pengacara saya. Pengacara bisa Anda panggil di kantor polisi. Baskoro mencengkeram pergelangan tangan Ki Ageng dan memborgolnya. Anda punya hak untuk diam dan didampingi pengacara. Para detektif memegangi Ki Ageng dari kedua sisi dan membawanya keluar. Ki Ageng! Ki Ageng! Para pengikut mengepung mobil polisi dan menggedor-gedornya. Budi mengambil pengeras suara dan berteriak, "Semua minggir! Kalau tidak, kalian semua akan kami angkut." Mobil polisi akhirnya berhasil menembus barikade pengikut dan menuruni jalan setapak gunung. Dari kaca spion, pemandangan orang-orang yang menangis sambil melambaikan kain 7 rupa semakin mengecil. Ruang interogasi Polres Cianjur, Baskoro menatap Ki Ageng yang duduk di seberangnya dalam diam. Ki Ageng dengan tangan terborgol di atas lutut, mengangkat dagunya dengan angkuh. Baskoro membuka kantong barang bukti dan meletakkan genta perunggu berat itu di atas meja dengan suara keras. Duk, suara tumpul itu menggema di ruangan. Pandangan Ki Ageng terpaku pada genta itu. Mata sipitnya sedikit bergetar dan urat di lehernya menonjol. Momen ketika topengnya retak. Baskoro menarik kursinya lebih dekat dan menatap mata Ki Ageng. Darah Dewi Puspita ditemukan di celah sekrupnya. Cocok 99.999%. Sumarni juga sudah mengaku semuanya. Ada yang ingin Anda katakan? Ki Ageng menggeram dan membaca dokumen itu. Setelah hening beberapa saat, ia tiba-tiba menggebrak meja dan berteriak, "Itu perintah Tuhan. Wanita itu dirasuki roh jahat, jadi dia dihukum." Apa yang kalian tahu? Baskoro membuang tusuk giginya dan mendekatkan wajahnya ke Ki Ageng. Hukuman Tuhan? Mengambil 1,5 miliar uang orang lain dan memecahkan kepalanya untuk membungkamnya, itu hukuman Tuhan? Ini bukan soal uang, ini soal keyakinan. Mata Ki Ageng memerah dan berkilat. Baskoro bangkit dan berkata dengan dingin, "Di pengadilan nanti, minta saja yang kuasa untuk membela Anda." 2 bulan kemudian di Pengadilan Negeri Cianjur, ketegangan terasa di antara penonton yang memadati ruang sidang. Hakim ketua menatap kursi terdakwa dari balik kacamatanya. Terdakwa Ki Ageng Suryo. Ki Ageng berdiri kaku dengan seragam tahanan. Putusan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Desahan menyebar seperti ombak di ruang sidang. Hakim mengalihkan pandangannya. Terdakwa Sumarni. Sumarni berdiri dengan bahu merosot dan kepala tertunduk. Dihukum 4 tahun penjara. Tubuh Sumarni bergoyang lemah. Hakim menutup berkas putusan dan melanjutkan dengan khidmat. Terdakwa Ki Ageng Suryo telah menggunakan nama Tuhan untuk merampas harta orang lain dan dengan kejam merenggut nyawa korban yang menuntut haknya. Tidak ada keyakinan apapun yang memberikan hak untuk mengambil nyawa seseorang. Tok tok tok, suara palu hakim memecah keheningan. Baskoro perlahan bangkit dari kursi penonton. Ia menatap lama punggung Ki Ageng yang diseret keluar dengan tangan terborgol, lalu mengalihkan pandangannya ke Sumarni yang dibawa ke arah berlawanan. Tepat sebelum keluar dari pintu, Sumarni menoleh dan matanya bertemu dengan Baskoro. Matanya yang cekung berlinang air mata, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Baskoro tidak melewatkannya. Itu adalah wajah seseorang yang telah melepaskan beban. Seminggu kemudian, dunia gempar. Film dokumenter investigasi Rian Wijaya disiarkan secara nasional. Padepokan Cakrabuana, kebohongan 11 tahun di balik nama Tuhan.
Layar menampilkan rekaman ritual, dokumen akta tanah, dan salinan buku harian secara bergantian. Nama-nama anggota dewan dan pejabat yang menerima suap dari Ki Ageng ditampilkan sebagai teks. Keesokan harinya, warga berdemonstrasi di depan kantor Bupati Cianjur. Kejaksaan memanggil 2 anggota dewan dan 3 mantan pejabat. Baskoro berdiri di dekat jendela kantornya, menatap punggungan Gunung Gede di kejauhan. Uap mengepul dari cangkir kopi di tangannya. Kebenaran yang muncul dari dalam tanah setelah 11 tahun membuat dunia gempar, tetapi Dewi Puspita tidak akan pernah kembali. Baskoro menyesap kopinya dan bergumam, "Sekarang beristirahatlah dengan tenang, Bu Dewi." 3 hari kemudian, di sebuah rumah duka di Cianjur, setelah meninggalkan lemari pendingin dingin Puslap 4, Dewi Puspita akhirnya melihat cahaya dunia lagi. Namun, yang kembali hanyalah segenggam tulang belulang. Guci kecil berisi abunya diletakkan di atas altar. Di foto Anumerta, Dewi Puspita berkacamata bingkai emas, rambut pendeknya tersisir rapi, dengan sudut bibir sedikit terangkat menatap ke depan. Rumah duka itu sepi. Pelayatnya hanya anggota tim reserse, 2 wanita yang dulu bekerja di karaoke Melati Emas dan pemilik toko kelontong. Asap dupa perlahan melayang di bawah langit-langit rendah. Agus Santoso mengenakan pakaian duka, berlutut di depan foto istrinya. Tangannya yang kasar gemetar hebat saat mencoba menyalakan dupa, gagal sampai 3 kali. Budi mendekat dan memberikan korek api. Agus mengangguk kecil dan akhirnya berhasil menyalakan dupa. Saat asap dupa membubung, Agus menundukkan kepalanya hingga dahinya menyentuh lantai. "Sayang." Punggung lebar Agus berguncang. "Seharusnya aku melarangmu saat kau bilang mau pergi menagih uang itu." Agus menangis terseduh-seduh. "Aku hanya bisa mabuk dan membuat onar. Pria tak berguna yang bahkan tidak bisa menahanmu." Setiap kali bahu baju kerja Agus berguncang hebat, air mata menetes ke lantai. "Maafkan aku, jangan maafkan aku." Baskoro berdiri di sudut rumah duka, menatap lama punggung Agus. Mulutnya kosong tanpa tusuk gigi. Baskoro menundukkan kepala sekali ke arah foto Dewi, lalu meninggalkan rumah duka. Sementara itu di sel isolasi Lapas Wanita Bandung, Sumarni duduk meringkuk di depan meja kecil. Pulpen di tangannya bergetar hebat dan noda air mata membulat di atas kertas surat. Sumarni menggigit bibirnya dan mulai menulis baris pertama. "Untuk Ibu." Pena itu berhenti sejenak lalu bergerak lagi. "Ibu, anakmu yang penuh dosa ini akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ibu dirawat dengan uang kotor karena anakmu. Sebagai imbalan atas diamku, orang itu yang membayar biaya panti jompo Ibu." Surat itu bertambah menjadi 2-3 lembar. Rasa bersalah yang terpendam selama 11 tahun menjadi tinta yang membasahi kertas. "Ibu bahkan tidak ingat namaku, tapi aku tetap harus menulis surat ini." Sumarni menulis baris terakhir. "Ibu tidak perlu memaafkanku. Hanya saja tolong jangan terlalu membenci anakmu yang tidak berguna ini yang tidak bisa berada di sisi Ibu." Sumarni melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop dan menulis dengan rapi di bagian luar, "Untuk Ibunda." Cahaya matahari sore yang masuk melalui jeruji menyinari matanya yang basah. 10 hari kemudian di aula utama Polda Jabar, Kapolda membacakan piagam penghargaan. Orang ini dengan investigasi yang gigih telah menyelesaikan kasus yang tidak terpecahkan selama 11 tahun sehingga mengangkat citra kepolisian. Dengan ini, kami memberikan penghargaan. Baskoro dengan wajah datar naik ke atas panggung dan menerima piagam. "Selamat Pak Baskoro, kerja keras yang luar biasa." "Terima kasih." Suara tepuk tangan yang meriah memenuhi aula, tetapi di telinga Baskoro itu hanya terdengar seperti dengungan. Sore harinya, di kantor tim reserse yang kosong, Baskoro membuka laci mejanya yang paling dalam. Selembar kertas yang sudah menguning ada di tangannya. Surat pengunduran diri yang ia tulis lama setelah istrinya meninggal dunia. Baskoro meletakkan surat pengunduran diri dan piagam penghargaan yang baru diterimanya berdampingan di atas meja. Piagam yang berkilauan dan surat pengunduran diri yang menguning terbaring berdampingan di bawah lampu neon. Baskoro mengambil surat pengunduran diri itu, berhenti sejenak, lalu memasukkannya kembali ke dalam laci. Trak! Suara laci tertutup menggema di kantor yang kosong. Keesokan malamnya di sebuah warung tenda kecil di gang kota Cianjur, Baskoro duduk berhadapan dengan seorang gadis berseragam SMP. Itu adalah putrinya Arini, 14 tahun. Sepiring seblak pedas ada di antara mereka. Di sampingnya ada 2 porsi nasi goreng. Arini mengambil kerupuk seblak dengan sendok dan bertanya, "Ayah, kasus kali ini sudah selesai?" Sudah." "Benar? Kali ini benar-benar selesai kan?" Baskoro mengangguk sambil menyuap nasi goreng. "Benar-benar selesai." Arini tersenyum lebar. "Kalau begitu, sekarang kita bisa makan bareng, kan? Aku juga bosan setiap hari cuman ada nasi bungkus di meja."
Sudut bibir Baskoro terangkat. Senyum yang menyebar di antara kerutan wajah yang baru pertama kali terlihat sejak istrinya pergi. Iya, sekarang kita makan bareng. Arini mengangguk dan menyantap sebelaknya lagi. Baskoro juga menyuap nasi gorengnya. Suara lagu dari TV di warung dan suara wajan yang mendesis menyelimuti mereka berdua. Malam itu Baskoro mengendarai kijang tuanya mendaki kaki Gunung Gede. Lampu depan mobil membelah kegelapan menyinari jalanan tanah. Ia memarkir mobilnya di dekat padepokan yang sudah hancur dan turun membawa sebotol anggur beras dan gelas kertas. Angin dingin menusuk kerah jaketnya. Di atasnya, bintang-bintang bertaburan begitu padat seolah akan tumpah. Baskoro berjalan ke tempat guci-guci itu dulu berada. Pecahan tembikar berserakan dan gundukan tanah yang digali ekskavator tampak hitam di bawah cahaya bulan. Tempat di mana Dewi Puspita terkubur dalam tanah dingin selama 11 tahun. Baskoro menuangkan anggur ke gelas kertas dan perlahan menumpahkannya ke tanah. Cairan bening itu meresap ke dalam tanah kering. Bu Dewi, kami sangat terlambat, Baskoro berkata lirih ke udara kosong. Semua sudah tertangkap. Sekarang beristirahatlah dengan tenang. Baskoro menundukkan kepala, mengheningkan cipta. Angin dingin berdesir, menggoyangkan ujung jaketnya. Saat ia mengangkat kepala, pandangannya terpaku pada sesuatu di kakinya. Di antara pecahan guci, di celah gundukan tanah yang dibalik oleh ekskavator, sebuah kehidupan kecil muncul. Sekuntum bunga Edelweiss Jawa berwarna keperakan. Meskipun bunganya sedikit menunduk, ia bertahan dengan tangkainya yang ramping, tidak patah oleh angin dingin. Baskoro berlutut dan menatap bunga itu. Ia teringat stiker bunga Edelweiss ungu di sampul buku harian merah. Apa yang ada di pikiran Dewi saat memilih stiker itu? Tatapan Baskoro melembut. Bunga ternyata bisa mekar di sini juga. Baskoro menatap bunga itu lama, lalu perlahan bangkit. Ia menenggak sisa anggur, merapatkan kerah jaketnya, dan menarik napas dalam-dalam. Udara malam Gunung Gede yang masuk ke paru-parunya terasa sangat dingin. Baskoro melangkah tegap dan naik ke mobilnya. Saat mesin menyala, lagu lembut mengalun dari radio. Dari kaca spion, kegelapan bekas padepokan itu semakin menjauh. Kijang tua Baskoro menuruni jalanan tanah melaju menuju cahaya kota Cianjur.